Alshita News and Talk. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah menyebutkan 117 desa dan kelurahan masuk kategori bahaya narkoba. Hal ini berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan narkoba yang dilakukan sebelumnya. Untuk kategori waspada, BNN Provinsi Jawa Tengah mencatat terdapat 570 desa dan kelurahan, sementara kategori siaga ada 1070 desa dan kelurahan, serta kategori aman 6.743 desa dan kelurahan. Bagaimana pemetaan wilayah rawan narkoba di Jawa Tengah? Kami jumpai Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2M BNNP Jawa Tengah, Susanto. Alshita News and Talk. Pak Santo, bagaimana proses BNN Jawa Tengah ini memetakan desa dan kelurahan yang aman sampai ke tingkat zona merah ini dari narkoba? Iya, Mas Muhammad. Iya, Pak pagi. Selamat pagi, Pak Santo. Iya, dalam rangka upaya kita mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba, memang banyak program kita laksanakan, terutama program berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena di situ ada upaya melakukan pencegahan, upaya melakukan rehabilitasi dan juga pemberantasan. Tak lupa juga kita juga melakukan upaya yang kita sebut dengan smart power, mengedepankan IT, teknologi dalam melaksanakan P4GM. Dan salah satu upaya yang kita lakukan adalah melakukan intervensi ke kawasan rawan. Dan untuk melakukan intervensi tersebut kita lakukan pemetaan di seluruh Jawa Tengah. Dan ternyata kita mendapatkan dengan kategori kawasan rawan itu adalah memang dibagi aman, siaga, waspada, dan bahaya. Yang merah itu adalah bahaya, yang kuning waspada, yang biru adalah siaga, sedangkan yang hijau adalah aman. Mungkin aman nggak kita terlalu singgung. Nah, jadi kalau kita bicara siaga, ya, waspada, dan juga bahaya, memang kita dapat memetakan dengan jumlah cukup lumayan di Jawa Tengah, ya. Untuk siaga jumlahnya 1070, ya, kelurahan dan desa. Kemudian untuk waspada 570, dan untuk bahaya 177 kawasan. Dan untuk memetakan ini, kita melakukan pemetaan dengan metode faktor utama dan faktor pendukung. Dan itu kita jadikan tolok ukur melakukan pemetaan kawasan rawan. Di samping itu juga kita melakukan pemetaan dengan data-data intelijen yang kita miliki. Begian Pak Muhammad. Baik Pak Santo. Untuk yang zona bahaya sendiri ada 117 desa dan kelurahan ya Pak Santo ya? 177. Baik, kami konfirmasi lagi, berarti 177 desa dan kelurahan yang masuk ke zona bahaya Pak Santo ya? Iya. Di mana saja ini posisinya Pak? Apakah tersebar di satu wilayah saja atau menyebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah? Cukup banyak ya. Yang bahaya ini ya menyebar di seluruh tidak seluruh wilayah ya. Ada juga wilayah, tapi hampir merata di seluruh wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini kalau data yang saya punya, yang memang terbanyak di Kota Semarang, Surakarta ya, seperti itu, Banyumas, Cilacap ya, itu cukup banyak. Nah, jadi prinsipnya kawasan-kawasan ada di semua wilayah kabupaten kota. Begitu Pak Muhammad. Baik Pak Santo, kalau dari yang Pak Santo sampaikan tadi ada 4 yang paling banyak dari 177 ini Pak, ada Semarang, Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Dari mana kira-kira para pengguna narkoba ini bisa mendapatkan akses? Atau karena memang Semarang, Surakarta, Banyumas, dan Cilacap ini merupakan kota dan kabupaten yang sudah cukup berkembang sehingga bisa sangat mudah mereka mengakses itu Pak? Hemat saya berdasarkan pemetaan jaringan, memang Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang ada di Sentral Java, ya, berarti termasuk kawasan transit, ya, dari mana pengiriman narkotika untuk wilayah di Pulau Jawa, ya, untuk Jawa Timur, Pulau Bali, dan seterusnya, dan juga penduduk di Jawa juga cukup banyak.
Maka banyak penyampaian melintasi wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Baik itu yang melalui Semenanjung Malaysia, kemudian ke Sumatera, ya sampai ke Selat Sunda, lewat Jawa Barat, dan seterusnya. Atau ada yang langsung melalui Kalimantan, kemudian melalui pelabuhan yang ada di Surabaya, ada di Semarang, kemudian menyebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian diteruskan dengan angkutan-angkutan darat seperti mobil-mobil yang tidak terlalu besar, langsung didistribusi ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan atau pesanan-pesanan narkoba dari para sindikat narkotika. Seperti itu, Mas. Baik. Dari 177 nih Pak Santo kan, apa yang upaya apa yang mungkin ada upaya khusus kah yang dilakukan dari BNN Provinsi Jawa Tengah? Tapi sebelum Pak Santo jawab nih, saya ajak dulu pendengar El Sinta pada siang hari ini untuk ikut bergabung bersama kita. Untuk Anda dapat mengakses via pesan singkat atau WhatsApp di 08118066543 atau telepon di 0247648910. Nah, kita lanjutkan lagi Pak Santo. Ini apakah ada sorotan khusus bagi daerah yang 177 kelurahan dan desa ini, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan penanganan masalah kawasan rawan, kita lakukan intervensi dengan berbagai macam program. Ya, memang belum semua merata mendapat intervensi dari Badan Narkotika Nasional, ya, terutama yang memang berkaitan dengan tugas wilayah, ya, tapi juga didukung dengan anggaran yang ada ya di provinsinya. Pertama kita lakukan upaya dengan penanganan pemberdayaan alternatif, ya, di mana di kawasan rawan tersebut kita lakukan intervensi, kemudian kita lakukan pengembangan kapasitas berkaitan dengan pelatihan life skill, ya, kemudian diupayakan dengan pelatihan-pelatihan seperti contohnya kita melakukan pelatihan pembetulan AC, pelatihan las, pelatihan batik dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan dari selama ini memang fungsinya atau pekerjaan yang berkaitan dengan berhubungan dengan narkotika, dia punya pekerjaan lain dan atau paling tidak menjadikan daya tahan karena punya kemampuan ekonomi melakukan pekerjaan dengan pembinaan pemberdayaan alternatif yang kita lakukan. Di samping itu, kita juga melakukan intervensi dengan membentuk kelurahan dan desa bersinar atau bersih dari narkoba. Di mana desa-desa itu kita bentuk, di mana dibentuk relawan di situ yang tugasnya adalah melakukan upaya kegiatan diseminasi informasi, sosialisasi, kemudian juga relawan melakukan penjangkauan yang ada pecandu di wilayahnya, ya, kemudian direhabilitasi oleh relawan intervensi berbasis masyarakat, agen pemulihan. Jadi relawan itu mampu melakukan penanganan dini terhadap penyalahguna narkotika. Apabila memang sudah cukup akut, maka bisa dirujuk ke tempat rehabilitasi yang lebih mampu atau lebih menguasai dari penanganan pecandu narkotika yang memang kategorinya sudah berbahaya. Jadi intervensi kita lakukan seperti itu, Pak Muhammad. Melakukan pemberdayaan alternatif dan juga kita bentuk kelurahan dan desa bersinar. Seperti itu, Mas Muhammad. Karena memang sebetulnya faktor lingkungan, baik keluarga, tetangga juga berpengaruh sebetulnya Pak Santo ya dalam kehidupan kita bermasyarakat dan interaksi kita terhadap bisa jadi barang narkoba seperti ini ya Pak Santo ya. Betul, Muhammad. Lingkungan sangat berpengaruh dan punya peran yang cukup besar. Baik, tapi dari 177 kelurahan dan desa yang masuk kategori bahaya ini Pak Santo, bagaimana kemudian BNN mencari atau mengindikasikan 177 desa kelurahan ini, apakah mereka termasuk banyak yang menggunakan atau justru banyak mengedarkan Pak Santo? Ya, yang kita lakukan untuk menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan rawan dengan level bahaya maupun waspada dan seterusnya itu kita lakukan dengan upaya pemetaan kawasan rawan, ya, di mana ada beberapa tolok ukur yang kita lakukan. Ada tolok ukur faktor pokok, yaitu ada 8 tolok ukur, saya kurang dipotong tapi ada itu ya. Kemudian tolok ukur faktor pendukung. Untuk yang rawan itu biasanya faktor pokoknya ada 5-8 faktor pokok. Tapi kalau yang pendukung 4-5 faktor pokok, ya.
atau kita ukur dengan indeks kawasan rawan 1,00 sampai 1,75. Itu tolong ukur kita bahwa ternyata ketersediaan kawasan rawan sangat kecil sekali, sehingga kita tentukan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan. Seperti itu, Mas Muhammad. Baik. Dari 177 ini lebih banyak berarti mereka pengedar atau pengguna di desa kelurahan itu, Pak Santo? Kita melihatnya dari 5 sampai 8 faktor pokok. Asal memenuhi 5 sampai 8 itu masuk kategori bahaya. Bisa terjadi pengedarnya lebih besar atau penyalahgunanya lebih besar. Bisa juga CCTV yang jelas ada 5 sampai 8 faktor pokok ada di kawasan tersebut. Baik. Kalau ini sekarang kita sudah berbicara tadi mengenai banyaknya faktor yang mengidentifikasikan daerah dan kelurahan yang masuk kategori bahaya, Pak. Tapi masih terdapat nih 6.743 desa dan kelurahan yang masuk kategori aman. Ini bagaimana kemudian BNN Jawa Tengah menjaga agar yang aman ini tetap aman, Pak? Baik. Untuk wilayah yang masuk kategori aman, di mana faktor pokoknya tidak ada sama sekali, hanya ada satu faktor pendukung, mungkin ada semacam pelabuhan atau tempat hiburan yang hanya satu faktor pokok, maka yang bersangkutan kita kategorikan sebagai kawasan aman. Nah, apa yang kita lakukan bahwa program Badan Narkotika Nasional melaksanakan program P4GN, memang kita bagi dengan kawasan-kawasan lingkungan pekerja, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, ya, kemudian lingkungan keluarga. Semua itu sebenarnya tolok ukurnya adalah berkaitan dengan pembangunan yang kita sebut kelurahan dan desa bersinar. Tapi yang memang lebih utama, kelurahan desa bersinar adalah yang mulai dari kawasan berbahaya di situ. Tetapi bukan berarti kawasan aman kita aku lepaskan. Tetapi pada prinsipnya dengan program-program yang ada, kawasan aman itu tetap kita intervensi agar mereka punya sistem di mana bisa menolak penawaran narkoba. Mohon maaf. Demikian, Mas. Iya. Ada satu desa atau kelurahan yang menjadi role model tidak, Pak Santo, untuk penindakan atau pengawasan terhadap lingkungannya dalam menangani penyalahgunaan narkoba ini? Untuk di wilayah kota Semarang ada beberapa kota yang, mohon maaf, desa yang sudah kita bina atau kelurahan. Beri contoh kelurahan Kuningan, ya, kita bina levelnya dari bahaya dia sudah menurun ke level waspada. Ada juga beberapa kota yang sedang kita garap seperti kelurahan Punden, Purwoyoso, kemudian kelurahan Tawangsari, ya, dan juga pernah kita lakukan penanganan di kelurahan Sekayu. Itu satu upaya sudah kita lakukan, dan itu menjadi role model juga bagaimana penanganan kelurahan atau desa bersinar agar bisa lepas dari kawasan rawan tersebut. Begitu, Mas. Sedangkan sementara yang dari sudah masuk kategori bahaya ini, apakah dari pihak kelurahan atau mungkin dari kalau narkoba ini kan biasanya identik dengan perilaku anak muda yang salah begitu, Pak, ya? Apakah dari mungkin Karang Tarunanya sudah mencoba untuk memperbaiki itu, Pak? Apabila kawasan rawan tersebut sudah kita intervensi, biasanya kita lakukan tahapan-tahapan dari mulai rapat koordinasi, rapat sinergitas, kemudian kita membentuk unsur-unsur yang ada di dalamnya, terutama relawan, kemudian pelatihan relawan, kemudian pelatihan agen pemulihan. Kemudian juga kita lakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat life skill, begitu. Jadi sehingga ada upaya-upaya yang bisa kita upayakan sehingga wilayah tersebut juga bisa kita tangani. Termasuk yang kita sebut relawan tersebut adalah para Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat. Kita bentuk relawannya di kawasan tersebut. Ya, begitu, Mas. Nah, berarti instansi apa saja yang rutin biasanya diajak bekerja sama dengan BNN Jawa Tengah, Pak, untuk mengurangi desa atau kelurahan yang mungkin menurunkan levelnya begitu dari bahaya hingga siaga? Ya, biasanya yang kita hubungi banyak, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah.
ya, di mana pemerintah daerah itu salah satunya ada institusi instansi yang disebut dengan Kesbang, POL ya, kemudian juga dinas koperasi, kemudian dinas tenaga kerja, kemudian juga balai latihan yang kadang kita minta dari para pelatih balai latihan kerja untuk melatih masyarakat di kawasan rawan tersebut ya. Prinsipnya kita tetap menggandeng institusi yang berkaitan erat dengan penanganan kawasan rawan tersebut. Bahkan perusahaan-perusahaan ya, seperti juga kita lakukan di kawasan Kalibanteng Kulon, kita undang dengan perusahaan Bintang 7 di mana ada life skill, pelatihan penanaman jahe di dalam polybag ya, kemudian pembuatan kue dan sebagainya. Nah, itu salah satu upaya-upaya yang kita lakukan. Seperti itu, Mas. Berarti memang pendekatannya adalah pendekatan perubahan karakter ya, Pak ya? Untuk merubah karakter penyalahguna menjadi orang yang lebih baik lagi, begitu Pak ya? Betul, pembedaan sikap, perubahan karakter, sehingga dia bisa punya kemampuan untuk menolak penawaran narkoba. Dan dijauhi dengan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Diberikan kemampuan ekonomi, diberikan kemampuan dia untuk mencari kehidupan, sehingga bisa beralih, ya, dan punya kemampuan untuk menghindari dari bisnis-bisnis atau berkaitan dengan hal yang berdekatan dengan permasalahan narkotika. Begitu, Mas. Untuk pendekatan dari segi aparat keamanan sendiri mungkin ada, Pak, yang ternyata satu kelurahan ini sudah terlalu banyak pengedarnya begitu. Meskipun tidak bisa diidentifikasikan siapa saja yang menjadi pengedar, tapi dari BNN Jawa Tengah memiliki data mungkin. Terus mengajak aparat penegak, ada juga seperti itu berarti, Pak? Ada. Jadi kita apabila kawasan tersebut memang sudah kita anggap cukup, karena kan kita bentuk juga relawan yang berkaitan dengan mereka yang dapat menciptakan lingkungan bersih narkoba. Jadi seperti kepanjangan informan dari BNN seperti itu ya. Jadi mereka punya kemampuan untuk mendeteksi hal-hal yang memang mengancam lingkungannya kita dengan masalah narkotika. Bahkan pada saat tertentu kita juga pernah melakukan operasi setiap malam minggu dengan masyarakat, kemudian didukung dengan Polsek, Polres ya, kita operasi. Bahkan pernah kita juga mengerahkan anjing pelacak pada saat sudah kita dapati atau kita deteksi si pengedar, kemudian kita melakukan upaya penanganan ya, dan sekarang kita juga berhasil menyita beberapa peralatan yang berhubungan dengan pengedaran narkotika. Begitu, Mas. Untuk pendekatan edukasinya sendiri, apakah sudah dilakukan BNN Jawa Tengah juga, Pak? Misalnya mendatangi sekolah-sekolah atau mungkin kelompok-kelompok anak muda kreatif di daerah, begitu? Ya, salah satunya memang kan saya sampaikan tadi, ada yang namanya lingkungan pendidikan. Dengan diciptakannya kelurahan bersinar, desa bersinar. Nah, untuk lingkungan pendidikan kita upayakan di sekitar lingkungan desa atau kelurahan bersinar tersebut. Kita lakukan upaya edukasi, sosialisasi. Memang kita akui bahwa tingkat sebarannya masih terbatas. Oleh karena itu kita perlu dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu juga ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, di mana salah satunya menginstruksikan daerah harus mempunyai rencana aksi. Dan salah satunya adalah membuat yang kita sebut peraturan daerah tentang fasilitasi P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di situ berarti Pemda punya tanggung jawab memfasilitasi berkaitan dengan penanganan narkotika dengan program P4GN. Begitu, Mas. Baik. Kemudian untuk pendekatan dari segi keluarga sendiri, bagaimana BNN melakukannya, Pak? Iya. Kita ada beberapa program yang kita sebut bahwa di era sekarang memang dulu sasarannya adalah bagaimana kita mengupayakan peningkatan daya tangkal. Ya. Indikatornya atau ukurnya adalah peningkatan pemahaman. Tetapi di rencana strategis BNN pada saat ini bukan lagi hanya meningkatkan pemahaman, tapi meningkatkan kemampuan ketahanan diri masyarakat dan juga ketahanan keluarga. Oleh karena itu kita juga punya kegiatan-kegiatan di satu wilayah kawasan rawan tersebut. Kita bina, untuk sekarang ada 10 keluarga ya. Ada ibu, ada atau bapak, ada anak. Nah itu kita bina intervensi selama hampir 4 kali intervensi. Kita lakukan
tentang setiap seminggu satu kali, 2 kali, sampai 4 kali. Sampai kita lihat ada perubahan perilaku, kemudian ada ketahanan dari keluarga tersebut berkaitan dengan penanganan narkotika. Itu yang sudah kita lakukan, Mas Muhammad. Baik, Pak Santo. Tapi untuk Jawa Tengah sendiri, seberapa besar sebetulnya tingkat kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba, Pak, untuk skala nasional? Kalau prevalensi, kita dari angka 1,16 tahun 2017 meningkat 1,3 tahun 2019. Untuk tahun 2021 kita menjadi 1,31 ya. Jadi sebenarnya untuk Polda Jawa Tengah cukup bisa kita katakan meningkat jumlah penyalahguna narkotika. Untuk jumlah prevalensi kita memang nomor 7 ya. Tetapi diingat angka absolutnya itu angka jumlah penyalahguna cukup banyak kita. Karena kan jumlah wilayah Jawa Tengah penduduknya cukup banyak ya. Sehingga prevalensi mungkin nomor 7, tapi angka absolut jumlah penyalahguna juga cukup banyak. Sampai sekitar 300.000 sampai 500.000 orang kan cukup banyak ya di Jawa Tengah seperti itu. Nah, ada intervensi dari BNN pusat mungkin Pak melihat Jawa Tengah masuk ke peringkat ke-7 penyalahgunaan narkoba. Oh iya, kalau BNN Republik Indonesia kan dia mengampu atau sebagai pembina fungsi BNNP seluruh Jawa Tengah. Memang untuk kawasan-kawasan tertentu yang dianggap rawan diberikan semacam dukungan ya yang mungkin lebih besar dari BNP yang lain dalam upaya melakukan penanganan kejahatan narkotika. Mungkin di pemberantasannya dengan dukungan anggaran, pencegahannya, rehabilitasinya, disesuaikan dengan situasi kondisi di masing-masing daerah. Begitu, Mas. Untuk sebetulnya nih Pak Santo, saya masih merasakan keresahan sebetulnya karena memang beberapa kali saya melihat kasus itu pengguna atau penyalahguna narkoba itu ketika keluar dari rehabilitasi atau bahkan yang cukup parah sih pengedar sebetulnya Pak Santo ya. Ketika sudah keluar dari penjara misalnya setelah selesai masa pidananya mereka melakukan pekerjaan itu lagi begitu. Ini adakah sebetulnya pantauan khusus dari BNN mengenai hal ini, Pak? Ya. Untuk penyalahguna memang kita bedakan ya. Bahwa seseorang untuk penyalahguna itu aturan hukumnya adalah wajib rehabilitasi. Dengan 2 jalan untuk mereka bisa rehabilitasi. Kalau yang untuk yang sukarela bisa dilakukan langsung. Ya, melapor ke institusi penerima wajib lapor atau ke BNN, mereka sukarela rehabilitasi. Yang jadi masalah, mereka rata-rata takut, dia pikir ditangkap, padahal kan hukum sekarang wajib rehabilitasi. Kedua, mereka mungkin malu. Ketiga, mereka tidak tahu sistem ini, bahwa undang-undang membuka lebar, bahkan mewajibkan pecandu untuk rehabilitasi. Yang kedua, apabila tertangkap tangan sekalipun, ya, dengan sekarang dikedepankan restoratif justice, seseorang itu tidak harus mulai proses hukum, tapi langsung bisa direhabilitasi. Atau rehabilitasi diputus oleh hakim, atau ditetapkan oleh hakim. Untuk seseorang karena tertangkap tangan, dilakukan rehabilitasi. Itu untuk penyalahguna, Mas Muhammad. Tetapi kalau kita bicara pengedar, itu lain lagi. Kita harus lakukan tindakan yang cukup tegas, ya. Tapi semua itu kan sebuah rangkaian. APH atau aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut, sampai di sidang pengadilan, itu kan perlu satu pemahaman bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan yang serius, ya. Ancamannya pun cukup berat, tapi rentangnya kan cukup lebar, ya. Contoh, kalau aturan di atas 5 gram, untuk kejahatan pengedaran narkotika bisa dikenakan hukuman mati. Tapi kan tidak semua wilayah atau hakim di wilayah tersebut menetapkan hukuman tersebut. Dan itu sah sesuai dengan keyakinan hakim. Mungkin belum saatnya ya di putusan yang cukup berat. Mereka dihukum mungkin hanya 10 tahun. Nah, begitu dihukum ada di lapas, ini juga permasalahan. Harus dibina dengan baik. Kapasitas lapas juga harus mencukupi, ya kan? Jumlah sipir juga harus banyak, jumlah pembinaan juga harus demikian, berjalan lancar, ya.
Jangan malah nanti terjadi transformasi pertukaran pengalaman di situ. Jadi seseorang yang tadinya penyalahguna bisa juga menjadi pengedar. Dan ini perlu penanganan yang serius dan komprehensif serta terintegrasi, ya, tidak hanya sendiri-sendiri. Dan itu perlu dukungan dari pemerintah. Seperti itu. Baik. Memang harapannya mudah-mudahan Pak Santo ya, pada siang hari ini mereka penyalahguna yang mendengar radio ini yang masih takut untuk mengakui bisa mendengar radio ini dan berani untuk mengakui ya Pak ya. Iya. Mereka harusnya tidak usah takut. Saya yakin kecanduan itu rasanya sakit ya, tidak enak. Kecuali dia bisa mengonsumsi kembali, hilang itu rasa sakonya kan. Jadi jangan berkata atau berpikir sulit untuk bisa pulih. Sekarang sudah ada aturan, ya, tidak diberikan hukuman, bisa lapor sukarela. Sebenarnya orang tuanya diwajibkan loh Pak Muhammad. Andaikan dia tidak melapor, bisa dikenakan hukuman 3-6 bulan. Baik orang tua yang sudah cukup umur maupun orang tua terhadap anak yang belum cukup umur. Jadi kalau tahu saja harus melaporkan kepada BNN. Tujuannya bukan untuk ditangkap, tapi tujuannya adalah untuk ditindaklanjuti secara berkelanjutan rehabilitasinya. Tujuan kita menghentikan permintaan. Kalau pecandu bisa direhabilitasi, ya, rehabilitasi nggak mudah ya. Harus ada motivasi, semangat yang tinggi dari yang bersangkutan dan dukungan keluarga. Mereka bisa pulih, permintaan pasti terhenti. Itu yang kita harapkan. Jadi mari kita rehabilitasi, ya, nggak usah takut. Datang ke tempat-tempat lain rehabilitasi. Kalau memang masih pusing, datang dia ke BNN. Kita sangat humanis di sini, menerima mereka. Ya, kecuali kalau pengedar memang ada kita punya tahanan di belakang ya. Dan itu memang kejahatan narkotika tidak ada maaf ya, tetap melakukan tindakan. Tapi kalau pecandu, ayo kita rehabilitasi. Segera berhenti dari kecanduan agar tidak menjadi pasar-pasar real bagi para pengedar narkotika. Begitu Mas. Baik. Terakhir mungkin Pak Santo, imbauan bagi seluruh kalangan masyarakat utamanya pendengar Radio Sinta pada siang hari ini Pak Santo. Iya, baik. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, ya, bagi masyarakat yang memang belum terkontaminasi atau belum menjadi korban penawaran narkoba, hati-hati, karena kalau kita sekali mengonsumsi, bisa saja kita mulai terasa keinginan untuk mengonsumsi kembali atau kita sebut kecanduan. Ingat bahwa kalau kita sudah menyalahgunakan narkotika menjadi pecandu berat, maka bisa dikatakan tidak bisa sembuh, hanya bisa pulih. Maka hindari, jauhi narkoba. Sedangkan untuk para pecandu tidak ada kata sulit lagi untuk pulih dari kecanduan. Ayo datang ke fasilitas yang ada di BNN atau tempat-tempat pelayanan rehabilitasi yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Lakukan rehabilitasi agar segera pulih dan berhenti mengonsumsi narkotika. Begitu Mas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Santo. Harapannya Jawa Tengah bisa bersih dari narkoba ya Pak Santo ya. Baik, sukses. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang Pak Santo. Selamat siang Mas Muhammad. Demikian pendengar Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2M BNNP Jawa Tengah Susanto.